Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Eklesia Jalan Tamrin, Palu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kembali kita akan memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Walaupun dalam tempat yang berbeda, kami ada di sini dan saudara-saudara ada di rumah. Tapi kita percaya dan kita yakini kita menyembah Tuhan yang sama. Dan kita memiliki penolong yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulaikan ibadah, kita berdiri bersama-sama, kita akan dasari semuanya itu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik, bahkan luar biasa membimbing, menuntun kami. Kami ada saat ini Tuhan, itu karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bisa melewati hari-hari kami dalam suka maupun duka. Kami kuat dan kami ada itu hanya karena Engkau yang menopang kami. Oleh sebab itu waktu yang ada yang Allah masih berikan walaupun dalam situasi yang berbeda, kami tetap akan mengagungkan Engkau. Kami tetap akan memuliakan kebesaran-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Saat ini kami akan mulaikan ibadah kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun umat Tuhan. Dan kami sangat percaya bahwa kebebasan yang dari Allah melalui kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Engkau sudah kuduskan kami, Engkau sudah layakkan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Supaya kami layak membawa puji-pujian kami di hadapan hadirat-Mu. Dan Engkau berkenan di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan kami menerima berkat lewat ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah kami pagi ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, pujian ini menjadi satu ungkapan kita kepada Tuhan bahwa di dalam kehidupan ini yang terutama adalah memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin.
mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian Tuhan Yesus yang cinta saya. Biar ini menjadi doa saudara dan saya, bahwa sesungguhnya kita amenkan, kita ada karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Tuhan Yesus yang cinta saya, hirangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal dalam hatiku. Dia bikin ku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan Yesus yang cinta saya. Yesus yang cinta saya. Haleluya. Hirangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal dalam hatiku. Dia bikin ku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Lagi katakan, Tuhan Yesus yang cinta saudara dan saya. Amin. Hirangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal dalam hatiku. Dia bikin ku jadi kaya, beriku menang atas segala pencobaan. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Saudaraku, sekali lagi katakan, Tuhan Yesus yang cinta saya. Tuhan Yesus yang cinta saya. Haleluya. Hirangkan, senangkan hidupku. Oleh cintanya pada saya, damai senang yang kekal dalam hatiku. Dia bikin ku jadi kaya. Amin Yesus. Haleluya. Atas segala pencobaan. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan pujian yang kita naikkan di hadapan hadirat Tuhan. Besarkan nama Tuhan, karena sesungguhnya hanya Allah yang layak menerima pujian dan penghormatan saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Haleluya. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib,
Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jiwa saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Menjadi umat kesayangannya, menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kerinduan kami Tuhan, biar cintamu itu tetap ada di dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Jiwaku haus akan kasih-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Lagi katakan dari awal, jiwaku haus akan kasih. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Amin Yesus. Haleluya. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Nama-Mu kan ukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Lagi katakan dari awal, jiwa kami haus Tuhan akan Engkau. Jiwa kami rindu Akan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Jiwaku rindu Amin Tuhan. akan cinta-Mu. Siramilah hati kami Tuhan. Siramilah Haleluya. tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Haleluya Yesus. Nama-Mu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku. Haleluya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Nama-Mu kami ukir di hati kami. Nama-Mu kan kukir di hatiku.
setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Kita sembah Tuhan, agungkan Dia. Kami percaya Haleluya. sebab itu kami Bersama Tuhan. Haleluya, Kau ajari apa segala raja. Yesus. Tiada selain Tuhan. Yesus, haleluya. Segala pengakuan bagimu Tuhan. Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Allah yang setia, Kami muliakan kebesaran biar segala yang bernafas mereka Yesus, kami mengasihi-Mu. Yesus, Allah kami yang setia, Allah yang baik, kami Yesus. Haleluya. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. segala pujian, segala Jiwa kami haus. segala hormat bagimu Tuhan, segala kemuliaan bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Tanah hati yang baik kami siapkan untuk taburan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Nyatakan apa yang Engkau mau dan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami Tuhan. Lewat firman-Mu. Urapan yang baru tetap menjadi bagian hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu Engkau bukakan Tuhan. Dan semua kami umat-umat-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan siapa saja yang mendengar firman ini Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam bahagia, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bila pagi hari ini kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun masih secara online. Tetapi kami percaya kita pasti diberkati Tuhan bila kita datang dengan sepenuh hati di dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu pagi hari ini sebagai ayat yang pertama, mari kita lihat dalam Ibrani pasalnya yang kedua ayat yang pertama. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Bapak Ibu sekalian, memperhatikan keadaan zaman akhir ini, di mana banyak sekali berita yang kita dengar. Apakah berita-berita yang bersifat sekuler, bahkan juga berita-berita rohani, berita tentang sorga, berita tentang neraka. Dan
dalam kenyataannya pemberitaan, khusus dalam pemberitaan firman Tuhan, semakin hari kita lihat semakin gencar. Berbagai media pekabaran telah terbuka. Kita melihat sekarang dunia sudah sangat kecil. Adanya medsos, di mana berita di belahan dunia lain, peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain, pasti akan didengar di tempat di mana saja alat itu kita miliki. Dan tidak ketinggalan dengan berita firman Tuhan. Begitu banyak ajaran yang kita dengar. Itulah sebabnya firman Allah berkata perlu kita dengan teliti atau lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Apalagi tentang firman Tuhan. Apa yang terjadi di hari-hari ini mengingatkan saya dan saudara supaya lebih teliti memperhatikan firman Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Kalau kita tidak teliti memperhatikan dan mendengarkan firman Tuhan, maka apa yang akan terjadi dikatakan di sini, kita akan dibawa hanyut oleh suatu arus. Arus apakah yang akan menghanyutkan kita sebagai orang percaya? Tidak lain tentu berita-berita yang menyesatkan. Itu yang menghanyutkan kita, saudara-saudara. Karena banyak ajaran-ajaran yang menyimpang sekarang telah diberitakan. Tapi mari dalam kesempatan ini saya mengajak kita, seperti ayat yang kita sudah baca tadi. Sekarang kita lebih teliti untuk memperhatikan apa yang kita dengarkan. Maksudnya, apa yang kita dengar harus sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Kita harus kembali ke Alkitab, kita kembali ke Bible kita. Saudara-saudara, supaya kita tidak dibawa hanyut oleh arus penyesatan yang terjadi pada hari-hari ini. Alkitab juga dengan jelas mengajarkan kita bahwa sebagai tanda kedatangan Yesus kali yang kedua semakin dekat, itu diwarnai dengan penyesatan-penyesatan. Seperti dalam Matius 24 ayat yang ke-11, apa ditulis di sana? Matius 24 ayat yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu, bukan sedikit, tapi banyak, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya mengajak jemaat Tuhan, khusus jemaat eklesia yang ada di rumah-rumah, atau siapa saja yang mendengar pemberitaan saat ini. Mari kita lebih memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang kita dengar, supaya kita tidak dibawa arus penyesatan yang terjadi pada hari-hari ini. Kita lihat ayat yang kedua dari Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat yang kedua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi ada konsekuensi bila firman yang kita dengar dan kita salah menerapkannya. Di sini ada konsekuensi, ada balasan yang setimpal. Itulah sebabnya firman Allah sekali lagi, marilah kita dengan teliti mendengar apa yang sudah diberitakan pada hari-hari ini. Ayat yang ketiga kita lihat, ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Kita melihat ayat ketiga ini adalah kalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, saudara-saudara, kita akan benar-benar akan terbawa
hanyut oleh arus penyesatan. Maksudnya keselamatan yang kita terima dari Tuhan, kita perlu jaga, kita perlu pelihara, supaya keselamatan itu terus menjadi bahagian kita. Memang sementara ada orang berpendapat bahwa kalau seseorang sudah diselamatkan, keselamatannya itu tidak bisa hilang lagi. Tetapi dalam ayat-ayat yang lain kita dianjurkan supaya memelihara keselamatan. Keselamatan itu kita harus pelihara supaya kita tidak tersesat. Berarti ancaman keselamatan yang kita miliki adalah penyesatan. Memang kita selamat menurut Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Kita selamat oleh iman. Kita selamat karena kasih karunia. Kita selamat oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Bukan hasil usaha kita. Memang keselamatan dikerjakan oleh Yesus sendiri. Dan dianugerahkan kepada kita tatkala kita percaya kepadanya. Jadi kita selamat oleh karena anugerah Tuhan, karena kita beriman kepadanya. Tetapi kewajiban kita adalah memelihara dan menjaga keselamatan itu. Sebab kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak memeliharanya, saudara-saudara, ancaman yang kita baca tadi, kita terbawa hanyut oleh arus penyesatan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, sekali lagi kita harus pelihara. Dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, di sana firman Allah menganjurkan kepada kita supaya kita senantiasa mengerjakan keselamatan itu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan. Bukan berarti keselamatan itu hasil pekerjaan kita, bukan. Tetapi keselamatan yang kita sudah terima dari Tuhan melalui anugerahnya, melalui iman kita kepadanya, itu kita kerjakan, kita manfaatkan, kita gunakan sebaik-baiknya. Ada salinan yang mungkin lebih memperjelas, misalnya ditulis dalam versi lain, yaitu firman Allah yang hidup. Ayat itu berbunyi dalam versi ini, saudara sekalian yang saya kasihi, ketika saya berada bersama dengan saudara-saudara, selalu berusaha menaati petunjuk-petunjuk saya. Sekarang pada waktu saya jauh, saudara harus lebih banyak berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah-buah keselamatan, menaati Allah dengan penuh hormat serta takut akan segala sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan hatinya. Ini lebih jelas saudara-saudara, bahwa keselamatan yang kita telah peroleh dari Tuhan itu harus ada buah-buahnya. Ada hasil sebagai orang yang percaya, ada hasil dalam hidup ini sebagai buah dari keselamatan. Itulah sebabnya keselamatan ini kita harus kerjakan, kata firman Tuhan. Rasul Paulus katakan, jangan saja waktu aku ada di tengah-tengah kamu, baru kamu melakukan hal yang baik. Tetapi waktu kita berpisah, dimanapun kita berada, kita wajib mengeluarkan buah-buah keselamatan itu. Puji Tuhan, Tuhan mencari buah dalam hidup kita. Kalau di Alkitab kita tahu ada buah-buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5. Itu harus nampak dalam hidup kita. Dan juga buah-buah yang Tuhan inginkan kita hasilkan dalam hidup yang sudah diselamatkan. Seperti di dalam
Efesus pasal 2 tadi ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya setelah kita selamat, kita wajib berbuat baik. Perbuatan baik kita bukanlah sebuah harga keselamatan. Tetapi setelah kita selamat, saudara-saudara, harus kita mengeluarkan buah-buah yang baik. Itulah perbuatan yang baik. Puji Tuhan. Semoga kiranya saudara yang mendengarkan firman Tuhan, kita semua akan diingatkan bahwa kita hidup di era di mana banyak informasi kita dengar, banyak berita yang kita dengar dari berbagai sumber, saudara-saudara. Tetapi Alkitab berkata, mari kita lebih teliti memperhatikannya, supaya kita tetap waspada. Karena sekali lagi, berita-berita yang menyimpang dari kebenaran firman itu akan menyesatkan kita. Rasul Petrus juga memberikan sebuah peringatan. Mari kita lihat dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Rasul Petrus juga mengingatkan supaya kita waspada. Kalau penulis surat Ibrani berkata kita lebih teliti mendengar, Rasul Petrus berkata kita lebih waspada terhadap situasi dan apa yang kita dengarkan. Supaya apa? Jangan kita terseret ke dalam kesesatan. Diseret, saudara-saudara, itu terpaksa atau dipaksakan, saudara-saudara, dengan satu kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan setan, kekuatan iblis yang menyesatkan banyak orang. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Alkitab memang sudah menganjurkan dewasa ini atau masa kita ini adalah masa yang sangat berbahaya, karena dikatakan akan banyak orang yang tersesat dan menjadi murtad. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, adalah waktu kita sekarang ini, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ini akan terjadi penyesatan oleh tipu daya para pendusta-pendusta. Akan banyak orang yang murtad. Murtad artinya meninggalkan Tuhan, berbalik meninggalkan Tuhan, mengikuti keinginannya, mengikuti kemauan dunia ini. Dan kalau seseorang sudah dalam tingkat ini, sudah tersesat atau murtad, saudara-saudara, itu sukar, bahkan tidak akan bisa dikembalikan lagi. Kita lihat dalam Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6. Ayatnya yang keempat, 5 dan 6 mungkin. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Wahai bagi mereka yang tersesat, wahai bagi mereka yang murtad, dikatakan
tidak mungkin akan dibaharui kembali. Dan kalau sudah murtad, saudara-saudara, pasti akan binasa. Tapi tentu kita berharap seberapa kita yang mendengarkan firman Allah ini, kita adalah orang-orang yang tetap setia dengan Tuhan. Haleluya. Tapi firman Allah dengan jelas sudah mengatakan bahwa nanti akan banyak orang yang murtad. Rasul Yohanes di Pulau Patmos melihat sebuah penglihatan khusus dalam Wahyu pasal 12. Dia melihat sebuah penglihatan yang ajaib. Mari kita lihat Wahyu pasal 12. Ayat yang pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ini gambaran gereja di akhir zaman. Ini sebuah puncak pelayanan yang tertinggi yang dicapai oleh gereja, adalah gereja yang sempurna. Ini bayangan dari gereja Tuhan yang Tuhan rindukan, mempelai wanita, saudara-saudara, bermahkota 12 bintang, berdiri di atas bulan dan berselimutkan matahari. Saudara-saudara, ini adalah gereja Tuhan yang Tuhan rindukan. Lalu kepada Yohanes diperlihatkan lanjut ayat yang ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkan. Berbarengan dengan penglihatan gereja Tuhan yang dilambangkan sebagai wanita yang penuh kemuliaan ini, dilihat juga oleh Rasul Yohanes bahwa ada seekor binatang yang mengerikan. Dikatakan seekor naga berwarna merah. Kita tidak menjelaskan yang lain-lain, tapi saya ingin kita menjurus kepada apa yang dilakukan oleh ekor daripada naga itu. Ialah menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ini mempunyai arti rohani yang mendalam. Sejak dari ayat 1 tadi, bahwa iblis sangat geram melihat kalau gereja mencapai tujuan akhir, itulah gereja yang sempurna. Untuk itu maka dia sangat marah, saudara-saudara. Dia menyeret sepertiga bintang di langit. Siapakah bintang ini? Ini punya makna tersendiri. Bintang, kalau kita lihat dalam Kejadian, saudara-saudara, bagaimana Abraham dijanjikan Tuhan akan punya keturunan. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, lihat di langit, hitunglah bintang itu, dan sebanyak itulah keturunanmu. Juga di pasir di tepi pantai dikatakan, itulah keturunanmu. Jadi ada 2 jenis keturunan. Keturunan rohani itulah bintang, dan keturunan secara duniawi itulah bicara mengenai pasir. Siapakah yang menjadi keturunan rohani? Itulah kita orang percaya. Dikatakan di dalam Filipi pasal 2 tadi. Filipi pasal 2 tadi kita sudah baca ayat yang ke-12, tapi kita lihat ayat selanjutnya, ayat 13, 14.
13 atau ayat 14 saja. Filipi pasal yang ke-12. Bahwa kita adalah bintang-bintang yang bercahaya. Jadi anak Tuhan atau orang percaya itu dilambangkan sebagai bintang-bintang. Ayatnya yang ke-15. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi bintang-bintang itu adalah gambaran orang-orang percaya yang mengikuti kebenaran firman Allah, bercahaya di tengah dunia. Tapi kita lihat dalam Wahyu 12 tadi, sepertiga jumlah bintang itu akan diseret oleh ekor naga itu. Ini bicara orang yang akan murtad. Jadi banyak orang-orang percaya akan murtad, mempercayai dusta-dusta, para pemberita-pemberita. Siapakah atau apakah yang diibaratkan sebagai ekor naga? Dalam Yesaya pasal 9 ayat 14. Yesaya 9 ayat 14. Yesaya 9 ayat 14. Tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala. Dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Jadi nabi-nabi yang mengajarkan dusta dikatakan itulah ekor yang menyeret sepertiga bintang, yang membuat anak-anak Tuhan murtad. Jumlahnya sepertiga, Pak, cukup banyak saudara-saudara. Berarti sisanya berapa? Kalau sepertiga itu diseret gugur, sisanya tinggal 2/3. 2/3. Kalau kita pelajari firman Allah, berarti sepertiga anak Tuhan yang gugur tinggal 2/3. Tapi nanti 2/3 ini juga akan terbagi menjadi 2 bagian. Kalau 2/3 dibagi 2 menjadi sepertiga. Itu yang ditulis dalam Injil Matius 25, 10 anak darah. 5 dikategorikan bijak dan pandai, tapi 5 dikategorikan bodoh. Nah, jadi 2/3 ini nanti akan terbagi 2. Jadi gereja Tuhan di akhir zaman, selain ada sepertiga yang gugur, tapi ada 2/3 yang terus berjuang mempertahankan iman, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Tapi akhirnya terbagi menjadi 2. Ada ayat kita lihat dalam Sakaria pasal 13. Sakaria pasal 13 ayat 8 dan 9. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Jadi 2/3 akan binasa. Yang tadi 1/3 murtad, plus 1/3 lagi gereja yang tidak capai kesempurnaan. Itu binasa. Binasa karena akan masuk di masa aniaya antikris 3,5 tahun. Dan semuanya akan mati syahid bila mereka tetap mempertahankan iman terhadap Yesus Kristus.
tetap percaya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tapi akan mati sebagai martir Tuhan di zaman aniaya 3,5 tahun yang akan datang. Sisanya tinggal sepertiga. Dikatakan di sini, tetapi sepertiga daripadanya akan tinggal hidup. Itulah gereja yang sempurna. Yang pada waktu Yesus datang kali yang kedua, mereka itu ada di dalam penyingkiran Tuhan. Gereja yang sempurna. Ayat 9 coba lebih jelas. Aku akan menaruh yang sepertiga itu di dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Inilah gereja yang sempurna. Ya, waktu Yesus datang, saudara-saudara, akan mengalami perubahan dalam sekejap. Tapi yang sepertiga tadi mati binasa atau mati syahid di zaman antikris. Tapi waktu tanda diberi, malaikat sorga membunyikan nafiri, pengumuman Yesus datang. Mereka akan bangkit sebentar dalam tubuh kemuliaan. Dan gereja yang disempurnakan, sepertiga yang dikatakan dimurnikan oleh Tuhan, seperti memurnikan perak dan emas. Itulah gereja yang sempurna, saudara-saudara. Akan diubahkan juga dalam sekejap, bergabung lalu menyongsong Tuhan di angkasa. Oh haleluya, hari itu atau keadaan itu ada di muka saya dan di muka saudara. Kita kan semua ingin berumur panjang. Kita ingin mencapai hal itu. Untuk itu saudara-saudara, tinggallah setia di dalam Tuhan. Bertambah-tambahlah di dalam Tuhan secara iman, keyakinan, pengertian dan pengetahuan tentang firman Tuhan. Haleluya. Untuk itu ada beberapa nasihat supaya kita tetap kuat menantikan keadaan itu yang akan terjadi. Mari kita lihat dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 19 mulai. Agak panjang saya baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan, iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Wah, ini nasihat saudara. Tanpa mau diuraikan lagi, jelas apa yang kita harus lakukan sebagai gereja yang hidup di akhir zaman. Mari kita giat beribadah. Dianjurkan kita jangan lalai dan lengah
seperti orang lain membiasakan diri lalai beribadah. Tapi khusus ayat yang ke-25 dikatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya walaupun hari-hari ini saudara-saudara, oleh karena pandemik yang terjadi melanda seluruh dunia, maka kita harus terpaksa beribadah secara kelompok-kelompok kecil di rumah-rumah. Tapi yang penting mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita yakin satu hari kelak ada kesempatan lagi bagi saya dan saudara untuk berhimpun bersama-sama. Lalu kita akan beribadah memuliakan Tuhan. Haleluya, segala puji bagi Tuhan. Kita pindah pada ayat yang lain, masih dalam Ibrani 10, di dalam ayat 35. Ayat 35, ini merupakan nasihat lagi buat saya dan saudara. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan lepaskan kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus Tuhan kita. Tetap saudara-saudara, jangan lepaskan kepercayaan. Artinya tetap percaya, apapun situasinya, apapun keadaannya, kondisi apapun yang saya saudara alami, kita harus tetap percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita harus tekun supaya kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. 37, kita lihat ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia, itulah Yesus Tuhan kita, yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jangan sampai kita mundur. Maju terus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Namun kita harus minta kekuatan dari Tuhan. Ada penolong yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara sebagai gerejanya. Itulah Roh Kudus. Parakletos, dia adalah penolong bagi kita dalam segala situasi dan keadaan. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar kami teguh berpegang kepada segala kebenaran firman. Kami harus teliti mendengar dan memperhatikan berbagai berita yang kami dengar hari-hari ini. Bahkan terutama dalam pemberitaan firman Tuhan. Agar kami tidak dibawa arus kesesatan, tetapi kami teguh berpegang di dalam segala kebenaran firman-Mu. Berkati semua jemaat eklesia yang sudah mendengar firman Tuhan. Bahkan siapa saja yang sempat membuka siaran ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Kuatkan kami bersama agar kami tinggal setia mengiring kepada Tuhan. Ampuni kekurangan dan salah kami di hadapan-Mu, agar kami selalu layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, yang menjadi kekuatan, menjadi satu pedoman untuk kita menjalani hidup ini, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita bersama. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami berterima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, tetapi bersama-sama dengan kami beribadah dan juga menyaksikan tayangan ini. Walaupun tidak saling mengenal, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang melimpah. Karena
ada berkat disediakan oleh Tuhan dalam setiap ibadah yang dilakukan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini menyanyikan satu pujian, Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya Yesus. Amin. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Lagi katakan, Yesus Engkau yang termanis buat jiwa kami. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus Tuhanku, Dialah saja. Yesus Tuhanku, Dialah saja. Amin. Biar Dia pimpinku selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap. Amin Yesus. Lantas kulihat Tuhan Yesus Tuhanku. Haleluya. Yesus Tuhanku, Dialah saja. Amin Yesus. Biar Dia pimpinku selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhanku. Bapak Gembala akan mengakhiri ibadah ini. Yesus Tuhanku, Dialah saja. Biar Dia pimpinku selamanya. Waktu Dia usir awan yang gelap, lantas kulihat Tuhan. Lantas kulihat Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan pada hidup kami masing-masing. Kalau hari ini kami boleh beribadah lagi kepadamu,
Apa yang kami sudah laksanakan Tuhan, kami percaya Tuhan yang sudah campur tangan. Sehingga setiap orang yang beribadah bersama dengan kami, yang sempat mendengarkan firman-Mu, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Kami semua dikuatkan oleh Tuhan. Hadapi hidup di akhir zaman ini, agar kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa, biar jemaat Tuhan yang beribadah bersama dengan kami, berkatilah mereka dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Berikan keberhasilan dan keberuntungan. Jauhkan dari hal-hal yang merugikan Tuhan. Tetapi mereka hidup diberkati oleh Tuhan. Jasmani, istimewa rohani kami bersama, kami tetap bertambah kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Bila ada yang sakit, Tuhan kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Lawat dan sembuhkan mereka, baik mereka yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing, ataupun sedang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan lawat mereka, kami berdoa sembuhkan mereka Tuhan, agar kami dapat beribadah lagi bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Umat Tuhan yang dalam pencobaan hidup, dalam ujian, ada masalah-masalah yang mereka hadapi Tuhan. Berikan mereka kekuatan, beri ketahanan, agar mereka beroleh kemenangan Tuhan, yang pada akhirnya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ada kabut gelap menutupi bangsa kami dan bangsa-bangsa lain pada hari-hari ini. Ialah COVID-19 yang terus merajalela, menjangkiti setiap yang dapat dijangkiti. Kami berdoa Tuhan, kiranya satu kali kelak awan gelap ini akan hilang. Dan kami melihat pemulihan dari Tuhan, khusus atas bangsa kami, di mana pemerintah kami yang sedang berupaya sekuat-kuatnya untuk menangani masalah wabah ini Tuhan, yang mau memutuskan mata rantai penularan Tuhan dalam bentuk berbagai kebijakan. Tuhan kiranya memberkati usaha pemerintah kami, supaya apa yang diupayakan Tuhan semua berhasil, yang pada akhirnya Tuhan kami terbebas dari virus ini, dan kami dapat lagi beraktivitas sebagaimana mestinya, dan beribadah pula sebagaimana seharusnya. Kami dapat berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan kami akhiri ibadah kami ini mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami. Dengan mengangkat kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku, terimalah oleh-Mu berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Kata dunia, cinta itu sehangat mentari pagi. Namun, bisa berakhir seiring keadaan dan waktu.
Katanya cinta itu menerima apa adanya. Bukannya itu cowokmu? Iya. Ih, kenapa dia naik motor? Kenapa dia naik motor? Kenapa kau naik motor? Mana mobilmu? Saya baru jual kemarin. Apa untuk tambah-tambah uang kontrakan? Panjang ceritanya. Apa? Rumah besarmu dijual juga? Iya, tapi Oh sudah Jo, hujan ini mau naik motor. Saya pindah temanku saja. Nyatanya, cinta itu menerima jika ada apanya. Pertama saya dulu. Saya kerja dulu. Oh, iya. Katanya kasih sahabat di dunia selalu ada di saat kita butuhkan. Kayaknya betul yang orang bilang nih. Tuh yang banget. Kayak miskin sekali nih. Iya sih, bet tagihan kayak gini. Tambahnya 50. Sama kita dari sendiri. Gitu lah. Kita ada untungnya buat ketemu ini itu deh. Banyak sekali. Betul itu. Kayak so miskin sekali deh itu deh. Tapi tahu sama pembanding dia. Setuju sih. Tapi kita bubar juga. Nyatanya, yang katanya sahabat, pergi di saat kita terpuruk. Alba. Kau ingat saya? Teman sekolah minggu dan bro, pasti ada maksud Tuhan di balik semua ini supaya kau itu ingat sama Tuhan. Karena kau tahu hanya Tuhan Yesus yang punya kasih yang sempurna. Atau begini loh, kau ikut saya hari Selasa, konser. Baru hari Jumat jam 7 saya pergi remaja di gereja. Banyak teman-teman sekolah ini kita yang dulu. Tuh, tambah rajin lagi orang ibadah. Oke dan, tapi kau jemput saya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sekarang saya tahu, di dalam Kristus, saya dapat berharap, dan pengorbanannya itu adalah bukti kasih dan cinta yang sempurna. Yang kau